Oke, kita ketemu lagi kembali lagi Tahu Isi Podcast GKIP bersama Musa Abadi. Musa udah hafal belum tagline kita? Itu aja lihat ya. Ya udah sering disebut ya. Iya. Oke, kita lanjut ngobrol lah ya dari sesi 1 tadi ke sesi sekarang yang kedua. Mungkin buat teman-teman yang belum mendengarkan yang pertama, jadi tadi kita bahas tentang spiritualitas. Nah, jadi itu bukan tadi penekanannya adalah masalah relasi ya. Spiritualitas itu relasi dengan Tuhan gitu. Nah, kita pengen dong dengar dari Musa. Mungkin Musa bisa menggambarkan relasi Musa saat ini dengan Tuhan supaya kita yang mendengarkan ini belajar dan makin menginginkan Tuhan. Iya. Tadi di sesi pertama kita ngomong abstrak ya. Jadi mengkonkretkan itu memang agak susah sih seperti itu. Cuma begini, yang kita belajar dari Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus ini sebenarnya datang dalam dunia ini selain melakukan karya keselamatan juga dia ingin menyatakan Bapa kepada kita. Bapa di surga. Kalau di dalam perjanjian lama disebut sebagai Tuhan atau Yahweh atau Yehovah. Dan dia perkenalkan Bapa. Nah, poinnya adalah dari Tuhan Yesus itu apa? Ingin kita ini kenal Bapa. Bapanya Tuhan Yesus juga, Bapanya kita juga. Di dalam hal apa? Di dalam hal kita membangun relasi. Yang tadi kita ulang berkali-kali ngomong hal ini, relasi seperti ini. Nah, apa arti relasi itu adalah apa-apa? Tuhan bebas menyatakan kehendaknya bagi kita. Kita pun bebas datang kepada Tuhan. Nah, kalau yang saya alami gitu, misalnya kalau saya sedang di dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, saya menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Tuhan baik kepada saya, menolong saya melewati satu pencobaan ini. Kalau misalnya saya sedang di dalam kesulitan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Walaupun hanya satu kalimat aja, Tuhan tolong saya. Nah, saya pernah mengalami depresi waktu saya ngambil sekolah gitu loh, sekolah teologi. Dengan background saya sebagai seorang insinyur atau sebagai seorang teknik kimia, tentu belajar hal seperti itu tidak gampang. Lebih kepada lebih kepada seni gitu loh, kepada art gitu loh. Hampir saya putus asa. Tiap kali saya ngomong, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Nah, itu sebenarnya juga adalah satu spiritualitas. Saya bebas. Tuhan udah kirim saya sekolah jauh-jauh ke tempat ini. Masakan Tuhan tidak menolong saya? Nah, Tuhan tolong saya. Dalam hal apa lagi? Misalnya di dalam perjalanan hidup kami berkeluarga, ya kadang-kadang kita mengalami, ya ada saatnya kita down juga masalah finansial gitu loh kan. Pas anak sekolah, kebutuhannya agak meningkat. Ya kita sebagai hamba Tuhan, bukannya kita punya standar juga diberikan. Nah, ketika kita dalam kesusahan ini, nah di sini kita diuji. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita belajar bergantung pada Tuhan? Atau kita akan mencari solusi lain yang mungkin menurut pola pikir kita? Dalam hal ini kita ingat janji Tuhan. Kadang-kadang keluar. Tuhan mengatakan apa? Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan melupakan engkau. Yaitu dari Ibrani 13. Nah, kita apa? Teruji supaya kita tetap bergantung pada Tuhan. Nah, itu yang mungkin saya bisa gambarkan relasi kita. Seperti itu dengan Tuhan. Dalam hal spiritualitas. Makanya Tuhan itu memberikan satu metafora ya. Bapa yang baik dengan anaknya. Supaya apa? Kita bisa melihat bagaimana Bapa itu dalam hubungan apa? Dalam keluarga kita. Anak kepada Papa. Ya mungkin kita melihat lah ya, ada keluarga yang hubungan orang tua dengan anak kurang harmonis. Tapi kalau kita bisa mengidealkan kan pasti kita tahu bagaimana anak dengan orang tua. Ini saya lebih banyak berbicara antara orang tua dengan anak. Karena itu Bapa dengan anak. Kita sebagai anak Tuhan. Nah, itu seperti contoh itu. Kita bebas ngomong apa aja gitu sama Tuhan. Mau marah sama Tuhan, saya pernah marah. Oh, Tuhan kenapa begini? Marah aja kadang-kadang. Kadang-kadang kita melihat melihat ya tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Kenapa jadi begini? Maunya kan kalau begini-gini ya Tuhan kebenaran. Tapi kalau aku melenceng begini, bisa nggak marah kita? Bisa. Jadi boleh ya marah sama Tuhan ya? Oh boleh. Terus endingnya gimana dari cerita itu, kejadian itu? Mungkin bisa. Oh, endingnya kita puas. Bahwasanya kita bisa ekspresikan kemarahan. Ekspresi kemarahan, luapan kemarahan itu. Ya tapi kita tahu Tuhan pasti punya kebenaran, keadilan yang bisa ditegakkan. Tuhan pasti punya anugerah untuk setiap kita.
Ini kadang-kadang kita belajar bersabar, sabarnya Tuhan, ya. Sama seperti kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus tentang lalang dan gandum. Lalang itu istilahnya metafora hal yang tidak baik, kejahatan yang disusupi oleh iblis, sedangkan gandum adalah hal yang positif, hal yang baik. Nah, coba kita bertanya, apa maksud perumpamaan Tuhan Yesus dalam hal ini? Mau nggak kita cabut lalang itu bersama dengan? Jangan. Ya. Karena juga apa? Gandum juga akan kecabut. Tunggu kapan? Panen. Tunggu panen. Kalau dalam arti kita, panen itu kapan? Hari penghakiman terakhir itu. Nah, jadi kita harus bersabar. Bagaimanapun kebenaran Tuhan tetap dinyatakan. Ada keadilan. Tetapi anugerah bagi orang yang di mata dia, orang yang benar, orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita marah. Boleh aja marah sama Tuhan. Ya kalau bisa Tuhan habisi aja orang itu. Ya seperti dalam Mazmur itu. Ada yang disebut sebagai Mazmur kutukan. Impe kata Orisam beberapa Mazmur itu. Ya Tuhan kalau bisa putuskan gigi mereka. Putuskan aja. Tapi itu kan ekspresi. Tapi apa? Kembali kepada serahkanlah penghakiman kepada Tuhan. Kata Tuhan pembalasan adalah hakku. Boleh nggak? Boleh. Jadi dalam doa kita sebetulnya nggak perlu kata yang bagus-bagus, justru yang real dari hati kita. Saya malah sedih. Ya. Saya mau menanggapi ini bukan tentang boleh apa nggak boleh sih marah sama Tuhan, bro. Karena maksudnya begini, mungkin karena kita sudah dekat sama Tuhan, jadi ekspresi itu jadi sebuah kenyataan yang muncul secara natural dalam diri kita. Karena kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan juga membuka dirinya gitu untuk menerima ekspresi kita. Nah tentu kalau setiap hari marah sama Tuhan itu ada masalah itu. Something wrong ya. Itu ada apa itu? Iya, ada apa? Iya. Tapi kalau misalnya dalam kedekatan relasi itu kadang-kadang kita bisa kecewa, kita bisa marah. Kita juga bisa merasakan khawatir dan Tuhan tahu perasaan kita. Jadi kita bukan hanya berelasi Tuhan dalam pikiran kita aja, knowledge kita, tapi di dalam perasaan kita juga. Dan Tuhan sendiri juga berelasi dengan kita, umatnya itu, anak-anaknya. Tuhan juga dalam firman Tuhan juga memperlihatkan ekspresi Dia juga kepada kita. Dan saya kira itu lebih kepada sebuah kenyataan bahwa semakin dekat relasi kita dengan Tuhan, maka sebetulnya barrier kita itu jadi semakin sedikit. Kita semakin bebas mengungkapkan, mengekspresikan siapa diri kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Kayak gitu ya kok. Iya, mungkin perjelas lagi lah ya. Kalau takut ini disalahpahami tentang marah. Betul tadi kalau sering ngomong, ya masa tiap kali marah gitu sama Tuhan. Enggak begitu juga sih. Enggak begitu juga, betul. Ya memang dalam diri kita kan saya udah ngomong, kita juga harus bersyukur. Bersyukur itu adalah tanda apa? Orang yang memiliki kerohanian. Ya seperti kita lihat di dalam Roma pasal 2. Tanda salah satu orang yang rohani adalah apa? Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, karena situasi, karena pergumulan, atau karena tekanan daripada orang luar, dari pihak luar, membuat hati kita susah. Boleh nggak kita ekspresikan itu? Itu yang kita lihat di dalam Mazmur. Mazmur ini sebagai Mazmur kutukan, Impe kata Orisam beberapa Mazmur. Ya kita lihat di situ. Nah tujuannya apa? Sebenarnya Tuhan itu baik. Kamu ungkapkan saja hal itu, tapi percayakan tindakan itu ke dalam tangan Tuhan. Jangan kita yang melakukan secara fisik menghancurkan orang lain, itu tidak boleh. Yaitu, jadi istilahnya itu ya kita punya teman curhat kadang-kadang kan, yang ngomongnya seperti itu. Daripada kita nggak curhat, kita pendam itu sekali meledak, ini tangan ini semua keluar semua, itu. Ya, sebetulnya ini seperti relasi keluarga lah ya. Saya sih banyak belajar dari keluarga. Jadi mungkin tadi bilang relasi seperti ayah dan anak. Jadi semarah-marahnya kita sama anak, itu kan kita tetap cinta dia, tetap anak kita gitu ya. Jadi bukan marah yang tanpa relasi gitu. Marah itu nggak boleh sampai ini katanya
Jangan sampai matahari terbenam kamu ini amarahmu belum turun, belum reda. Tapi kalau negara yang mataharinya jarang tuh gimana tuh? Marahnya boleh lebih lama itu. Balik lagi ke marah ya. Anak kita juga pernah marah juga sama kita. Jadi dia juga bisa mengungkapkan kemarahan dia kepada kita. Iya. Saya pikir relasi yang hidup memang pasti akan ada betul, emosi. Ada dinamika seperti itu. Makanya saya katakan itu realita dari sebuah relasi gitu. Setuju. Oke. Nah, saya kira begitu Oke. Tentang relasi ya, nggak selalu juga Tuhan itu menggambarkan relasi Dia dengan kita itu seperti orang tua dengan anak. Nah, kadang Dia juga menggambarkan Dia itu adalah sahabat kita loh. Jadi di satu sisi Dia memperlihatkan Dia adalah Tuhan kita, which is kita harus submit kepada Dia. Ya, ini hubungan yang lebih legal, rasanya lebih legal, lebih resmi gitu ya, lebih otoritatif atas dan bawah gitu. Saya berotoritas, kamu harus submit gitu. Tapi di sisi lain juga Tuhan juga menggambarkan dirinya itu sebagai sahabat kita. Gitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita lihat ya. Spiritualitas seperti apa yang kita bangun di dalam komunitas. Gitu. Gimana kok? Setuju. Tentang hal ini. Bisa kasih penjelasan lebih. Mungkin pengalaman kok Abadi di dalam bertumbuh dalam spiritualitas, dalam komunitas. Iya. Sebenarnya kalau dilihat ya antara tadi Lausus sudah sampaikan hubungan orang tua dan anak, hubungan antara sesama dengan sama sebagai sahabat, itu kan ada beberapa kategori sebenarnya ini. Kita melihat dalam arti kasih agape, itu kasih filia. Nah, Alkitab juga menyebutkan Tuhan itu ya istilahnya mau juga menjadi sahabat kita. Salah satu ya kita melihat itu contoh Abraham, disebut sebagai sahabat Allah. Artinya apa? Tuhan mau kasih tahu apa adanya kepada dia. Apa yang akan terjadi Tuhan lakukan, Tuhan kasih tahu kepada Abraham. Ya Tuhan juga katakan, aku tidak memanggil engkau lagi sebagai hamba. Ya kan? Apa yang ingin Tuhan lakukan? Dia ingin memberitahukan. Kalau udah kedekatan itu udah dibangun, dia akan kasih tahu. Sebenarnya hubungan antara orang tua dan anak, kadang-kadang kita menganggap juga anak kita itu sebagai sahabat kita, mendampingi kita juga. Kenapa? Ada masanya kita ada masanya kita ngomong apa adanya gitu loh. Jadi istilahnya apa? Papa misalnya mau lakukan ini, saya kasih tahu dia. Nah itu kan saya anggap bisa juga sebagai sahabat. Terutama setelah anak itu sudah dewasa ya. Iya. Kita nggak bisa perlakukan dia hanya melulu sebagai anak. Bukan satu arah ya, kita terus yang iya betul. Jadi seperti itu juga. Iya itu. Saya rasa Tuhan tuh banyak memberikan metafora dalam kehidupan sehari-hari itu merefleksikan hubungan Tuhan dengan kita. Entahkah dia anggap bapak sebagai anak atau sahabat gitu loh. Ya, kadang-kadang Tuhan pakai juga Tuhan itu kan Tuhan kan hamba gitu loh. Ini hamba Tuhan. Iya. Nah, apa artinya? Lebih tinggi mana tingkatannya? Hamba, sahabat atau anak? Ini kan jadi hamba Tuhan. Hamba loh, budak Tuhan ya. Oke. Nah, dari tadi kita kan bahas tentang metafora keluarga dan sebagainya. Cuman ketika kita ngomong spiritualitas, kita kan langsung asumsi bermeditasi sendiri, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sebenarnya seberapa jauh atau kita sebenarnya membutuhkan orang lain nggak sih dalam membangun spiritualitas kita? Oke. Ini satu poin yang sangat menarik sekali. Kalau kita melihat ya, kita tarik garis sejarah apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus, setelah para rasul, kita melihat kecenderungan mereka membangun spiritualitas itu ada dua ekstrem ini. Mereka mungkin mengasingkan diri, ya kan? Satu sisi setelah zamannya Puritan, boleh dikatakan zamannya reformasi ya sekitar 1400-1500 atau mulai dengan Pietism, Pia Desideria, mereka akan kembali kepada keluarga. Oh, sejak reformasi. Ya, sejak reformasi. Penekanannya di situ. Jadi sebenarnya kalau kita melihat karakter Allah, naturnya Allah, itu relasi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya kan? Satu sisi kita adalah manusia ciptaannya,
kita perlu membangun relasi dengan Tuhan Allah. Tetapi kita ingat juga bahwasanya dalam membangun relasi ini kita perlu ada relasi sesama kita. Nah, itu perlunya keluarga. Nah, sekarang bagaimana kalau saya bertanya, misalkan bagaimana kita tahu bahwasanya kita bisa kontrol emosi kita? Kalau nggak ada yang kilik-kilik kita, trigger kita supaya kita marah. Ya kalau kita diam diri aja ya, siapa yang membuat kita marah gitu loh? Ya kan? Bagaimana kita bisa menjadi tajam, istilahnya itu menjadi terasah supaya kita ini bisa kontrol emosi kita dan sebagainya. Harus ada sesama kita. Iya, gampang ya kita ngomong mengasihi Tuhan, tapi kita ketemu orang yang sulit. Baru kita bisa ngomong nih, gampang nggak mengasihi Tuhan ya. Nah itu. Iya. Jadi sebenarnya kita perlu sesama kita lah ya. Yang paling dekat memang keluarga. Di luar itu mungkin komunitas, mungkin adalah Christcell. Ini saya tekankan Christcell. Mungkin juga adalah apa? Sesama pelayanan, ibadah. Atau di luar itu yang belum percaya pada Tuhan, mungkin di komunitas kita kerja. Ada orang bukan Kristen. Nah ini interaksi ini semua ini membuat kita ini bagaimana kita menyatakan karakter kita sebagai anak Tuhan. Dalam arti begini, ya sebagaimana peribahasa atau Amsal mengatakan ini, besi menajamkan besi, manusia juga menajamkan sesama. Nah, waktu kita interaksi kepada kita, ada perbedaan pendapat. Misalnya dia maunya A, kita maunya B, karena kita melihat B itu lebih baik. Mungkin kita melihat dia yang mengatakan ini dia A, mungkin dia tidak melihat apa yang terjadi masa lalu. Bukan berarti dia bodoh dan sebagainya, cuma cara pandangnya. Nah, dia ngotot A, kita mau ngotot B. Kita emosi nggak kadang-kadang kayak gini? Karena kita tahu kalau misalnya lakukan ini, plan A atau lakukan rencana kerja A ini akan terjadi sesuatu. Nah, kita emosi kan? Nah, bagaimana supaya kita bisa mengendalikan emosi ini? Nah, ini yang kita perlu melihat siapakah Tuhan. Yang dia berdaulat. Sebenarnya kalau ini pun dilakukan, plan A lakukan, belum tentu berhasil kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Atau kalau mau kita, plan kita yang B ini maksudnya kita lakukan, belum tentu juga berhasil menurut kita. Karena apa? Kedaulatan ada di tangan Tuhan. Jadi sebenarnya interaksi ini sesama kita, ya percakapan, diskurs, ya kan, komunikasi dan sebagainya, atau ada perselisihan pertikaian dan segala macam. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita percaya kepada Dia yang berdaulat. Itu yang terjadi sebenarnya. Ujung-ujungnya harusnya bawa kita itu lebih melihat ke Tuhan, melihat kepada Tuhan. Oke lah, contoh yang paling dekat, Yusuf. Yusuf kan perjalanan hidupnya banyak ini. Dengan keluarganya dia dijual, dia dibuang ke rumah Potifar, digoda kan sama nyonya Potifar kan. Habis itu dia masukkan penjara. Coba kalau kita jadi Yusuf, marah nggak kita? Marah. Tapi apa? Alkitab mengatakan mana? Yusuf tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Dia percayakan aja semua. Sampai di Kejadian 50, Yusuf bisa mengatakan kepada anggota keluarga, kepada saudara-saudaranya, ya kalian ini merekarkan hal yang jahat. Tapi Tuhan merekarkan hal yang baik. Bisa nggak kita tetap pegang kepada Tuhan? Tuhan berdaulat sepenuhnya. Seperti itu. Nah itu juga spiritual Yusuf seperti ini. Kita emosi. Siapa yang trigger kita emosi kalau nggak ada sesama kita? Yusuf itu bahkan ada kesempatan dia mau balas sebetulnya itu. Betul. Tapi dia nggak lakukan. Dia sebenarnya ada, ya manusia juga ada natur kan. Dia balas sebenarnya kepada saudara-saudaranya gitu loh, betul. Ya kan. Suruh mereka balik. Akhirnya apa? Supaya ketemu Pak. Itu sebenarnya pembalasan itu, pembalasan karakter sebenarnya. Itu natur manusia. Tapi nggak se ekstrim yang kita mengatakan pembalasan secara kejahatan seperti apa. Cuma hanya ingin supaya mereka sadar gitu loh. Gitu hal itu. Oke. Jadi Tuhan merancang kita membangun spiritualitas kita sebenarnya dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Oke. Karena adanya komunitas sesama ini, istilahnya family lah. Core family-nya kita keluarga, family kita di dalam gereja, family kita di dalam komunitas, marketplace dan sebagainya. Nah ini yang saya mau bahas nih, di dalam kelompok, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, dalam keluarga, ada nggak sharing dari kalian nih? Saya sendiri pernah gitu. Jadi misalnya di dalam pelayanan atau pekerjaan, saya ketemu dengan orang yang sulit, ya mungkin saya juga orang yang sulit, tapi mungkin saya orang sulit gitu ya. Jadi saya mencari Lasu Surya karena dia mentor saya, PKK saya, dan di situ saya belajar, gitu kan. Mungkin kalau nggak ada kejadian seperti ini atau nggak ada
ketemu orang seperti ini kan gampang ngomong saya mengasihi Tuhan, tapi ketika ketemu seperti ini kan kita mengasihi Tuhan harus mengasihi manusia dong. Nah ini kita mulai belajar, dan saya juga membutuhkan orang gitu seperti Laksana Surya yang bisa melihat dengan lebih jernih apa yang saya nggak lihat gitu. Mungkin saya kan pasti merasa saya benar terus gitu, tapi ada orang lain yang kasih tahu saya salah. Ada teman yang tempat untuk sharing lah ya. Untuk discuss ya. Nah kalau kalian gimana nih? Mungkin Laksana Surya mentor ya. pendengar juga ingin mendengar sharing dari para hamba Tuhan kita nih. Iya, beberapa kali dan sering kali saya bertanya kepada orang yang counsel dengan saya. Kamu punya teman nggak? Kamu punya sahabat nggak di gereja ini? Cukup banyak yang ngomong enggak loh. Dalam arti bukan teman, nggak kenal gitu, bukan. Tetapi orang yang bisa diajak bicara, orang yang bisa diajak terbuka, ngomong apa adanya, menerima dia apa adanya, itu tidak banyak ternyata. Terus saya lanjutkan, lah bukannya kamu ada di komunitas ini, kamu pelayanan bersama dengan kelompok ini. Dan ternyata relasi itu antara si dia dengan kelompoknya itu untuk menjadi terbuka dan saling bertumbuh bersama itu tidak otomatis terjadi, bro. Meskipun itu berjalan dalam sekian waktu bersama-sama, kelihatan bersama-sama, tetapi kedekatan relasi itu belum tentu terjadi. Nah sebetulnya ini yang saya pikir kita perlu encourage ya melalui podcast ini. Kita bisa temukan sahabat rohani kita. Ya, di rumah, di keluarga kita, ya tentulah kita berharap pasangan kita itu bisa tempat di mana kita ngomong apa adanya secara terbuka, dan itu harusnya terjadi begitu. Oke. Dengan anak-anak kita mungkin ada hal yang dia perlu tahu, ada hal yang memang dia tidak perlu tahu. Tapi dengan pasangan kita, kita sedapat mungkin kita terbuka apa adanya gitu. Dan dengan komunitas di dalam gereja juga. Nah, ada nggak kita temukan pribadi-pribadi seperti itu? Gitu ya, itu ya kalau saya sendiri ya saya punya sahabat rohani. Tepatnya saya dengan istri saya ya ada sahabat rohani. Kami sering double date lah ya, kami sharing tentang kehidupan personal kita, pergumulan kita, dan bagaimana dalam pelayanan ya dia juga hamba Tuhan juga, begitu. Jadi harus ada gitu yang sahabat rohani, tempat kita bisa sama-sama bertumbuh, gitu. Dan Tuhan senang melihat relasi yang demikian, gitu. Jadi intim dengan Tuhan juga ada saudara seiman, sesama orang percaya yang juga intim dekat, saling mengasihi, saling melayani, gitu. Pada Musa Abadi mungkin ada cerita bagaimana bertumbuh dalam kelompok, atau mau sekalian promosiin CPC atau? Saya promosi 2 sisi sama CPC. Oke, 2. Siap. Oke, kalau sisi ya bersyukur ya, kadang-kadang ya sebenarnya yang membuat kita itu mature ya, tentu ada landasan firman Tuhan. Ketika kita melihat firman Tuhan ini apply dalam kehidupan kita, pergumulan hidup kita, apakah kita bisa menang dalam hal ini? Nah sebenarnya apa yang disampaikan oleh Lause Excel dalam khotbahnya tanggal 14 April itu kan diambil dari Martin Luther. Itu disampaikan di dalam karya Martin Luther, Preface to the Wittenberg Edition, yaitu Alkitab versi Wittenberg pendahuluannya. Jadi dia melihat, Martin Luther ini melihat dari Mazmur 119. Ya, saya coba memberikan satu landasannya dulu. Jadi itu ketika kita menganalisa Mazmur 119, polanya itu hampir sama, yang bisa diringkas dengan 3 yang tadi, yang kita dengar tanggal 14 April. Yaitu ada oratio, kita berdoa. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, mohon Tuhan yang akan bukakan mata rohani kita.
Nanti saya bisa kalau mau menjelasin itu. Kemudian meditatio itu merenungkan firman Tuhan. Meditatio. Jadi meditatio. Nah sebenarnya yang satu itu cukup penting itu adalah intentatio. Atau dalam bahasa Jerman sebagai Anfechtung. Nah itu apa tentatio? Nah ini kita melihat Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud itu banyak pergumulan. Banyak pertikaian juga di dalam keluarga. Relasi Daud dengan Saul, Daud dengan anak-anaknya juga banyak sekali gitu loh. Ya kan, kadang anak-anaknya mengkhianati dia dan sebagainya, dia kabur ya kan, bahkan dia bisa menjadi kayak orang gila gitu loh, supaya bisa lewati semua itu. Nah, tentatio ini ada di sekeliling kita ini untuk menggagal kita menjadi misalnya hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ketika kita melihat hal ini, pergumulan kita ini, apakah kita akan kembali melihat betapa manisnya janji firman Tuhan untuk kita? Ya, seperti itu. Nah, Tuhan mengingatkan juga di dalam Christ Cell itu, sharing firman Tuhan. Misalnya kita lagi belajar tentang tanggung jawab tentang Yusuf seperti ini kan. Yusuf bertanggung jawab, ya kan. Nah kita melihat kalau misalnya kita berada dalam posisi seperti Yusuf yang tadi kita ngomong, bisa gak kita menang? Yusuf diganggu misalnya digoda diri oleh Nyonya Potifar. Nah kita ini sebenarnya cowok ini, ya kan? Gak usah jauh-jauh ya sebenarnya kita. Mungkin masalah di website ada pornografi, ya kan? Ada hal yang lain kan? Ada cewek yang mau datang ke kita. Bisa gak kita ini? Jujur kita itu manusia yang jatuh, yang bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita ingat ada Tuhan yang melihat. Nah teman-teman di Krisel itu kadang-kadang bisa ingatin kita, Abadi, kamu jangan lakukan ini bukan cerita tentang Yusuf diganggu lagi, tapi melihat hal yang lain. Oh kamu jangan lakukan pembalasan ini, misalkan begini. Tunggu aja lihat waktunya Tuhan seperti apa. Nah itu kadang-kadang ingatin. Waktu dia juga punya masalah seperti ini, kita juga ngomong ingatin dia. Ya jangan lakukan ini. Tunggu waktunya Tuhan aja, melihat seperti itu. Yaitu dinamika seperti itu. Mereka bisa kasih insight ya tentu kembali kepada kita melihat ini apa satu kebenaran atau firman Tuhan lah bukan. Nah kalau kita peka ya kok, berarti kita bisa seolah-olah melihat inilah Tuhan ngomong melalui saudara kita ini ke kita ya. Iya. Tapi ingat dasar firman Tuhan ini harus menjadi dasar. Ada dasar firman ada Tuhan. Dasarnya. Ya. Tapi kan kalau kita nggak ada satu sosok orang yang kita percaya, orang yang kita open buat dia bisa menegur kita. Kita nggak temukan itu. Iya, apalagi jemaat negur hamba Tuhan kan gimana gitu. Iya. Betul. Nah jadi kalau kita peka, kita bisa melihat itu adalah cara Tuhan berbicara kepada kita melalui saudara kita. Bisa jadi. Gitu. Oke. Thank you banget nih. Semoga yang mendengar ini kita bisa terus membangun relasi yang hidup dengan Tuhan. Baik secara pribadi maupun dalam kelompok nih. Jadi kalau kamu yang belum ada komunitas, segera join. Iya. Join apa nih? CC. CPC juga. Kalau dalam konteksnya family pasangan CPC lah. CPC. Kalau konteksnya udah couple tapi udah agak dewasa masuk ke ronde lah. Saya promosi ronde. Ciwi mau promosi ronde. Di GKY Peak ini banyak komunitas. Kalau usia muda-mudi masuk ke KP ya gitu ya. Betul. Jadi kamu welcome. Diterima di komunitas ini. Oke. Siap. Thank you banget nih Musa Abadi. Oke. Sama-sama. Musa kita ada souvenir. Wah. Tumbler kita tahu isi. Kebetulan saya juga lagi cari tumbler ini. Kita thank you. Kalau Musa pengen koleksi, sering-sering datang ke sini. Nanti jadi bisa banyak Musa. Kamu kasih mau yang ini lagi, yang lain kasih topik apa yang cocok untuk dibahas oleh Musa Abadi, dia akan koleksi supaya banyak tumblernya. Mantap. Iya, ayo kasih email atau kasih respon ya di IG ya. Iya, di IG kita tahuisi.podcast atau di email podcast.gkpik@gmail.com. Oh, mereka diberikan kesempatan untuk bertanya ya. Boleh, mau kasih tema. Setuju hal itu, tapi yang jawab itu adalah Andi sama Losu Surya. Gimana? Enggak, kalau mereka bertanya kalian jawab gitu loh. Udah Musa Abadi lagi. Kamu yang bertanya juga kamu akan dapat souvenir. Iya. Souvenir kita ada banyak. Iya, aman. Ini bagus ini. Cukup untuk semua. Bagus ya. Bagus ini. Ini gimana buka ini? Kualitasnya ya. Iya. Bukanya. Nah, bagus. Oke. Sip ya. Siap. Mantap.
Kopinya Makasih. nanti bisa diisi di kana. Ya, Kalau kita kopinya bisa buat diisi tumbler di sendiri kanan. mungkin ada diskon kan? Nggak, it's all Oh free. nggak ada It's all free. free. Iya iya. Ya, ya. Oke. Oke. Oh ya, ini podcast juga bisa ditonton di YouTube, JK Iya. Epic dan Spotify kita tahu Iya. isi. Iya. Oke. Thank you banget sekali lagi Musa Abadi dan Sama-sama. teman-teman Oke. semua yang menyaksikan podcast ini. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya.